Kami kantor pajak lihat deh SPT Bapak Ibu nggak punya uang segitu. Waduh, Ya kan? dari mana? Dari mana ini? Misal kita kan reseller atau distributor merek emas tertentu, sedangkan merek tersebut sudah bayar pajak pasti. Ya. Apakah kita harus bayar pajak juga? Jelasin ke orang pajaknya seperti apa? Pajaknya kan beda ya. Biarkan si ahli pajaknya. Oke. Jadi kalau misalnya kita distributor dari brand emas tertentu ya, kita nggak usah sebut merek ya, siapapun itulah gitu ya, kita reseller atau kita dalam tanda kutip pemain kecilnya dulu deh gitu ya, kita ambil terus kemudian kita buang ke konsumen akhir gitu ya. Nah, perlu diketahui kalau misalnya si suppliernya kita, brand tersebut, dia itu sudah taat akan pajak gitu ya, katakanlah dia setiap kali jual tuh emas batangan ke kita atau emas perhiasan ke kita ya, itu dia pungut PPN, pajak pertambahan nilai ya 1,1% atau 1,65% gitu ya. Nah, udah dipungut nih, identitas kita ternyata dimasukin di faktur pajak tersebut. Ada yang minta NPWP. Nah, ada yang minta NPWP kan, ya kan. Kalau sudah seperti itu, kalau memang niatannya dari awal pingin nanti waktu jual ke konsumen nggak mau taat pajak, at least untuk lapor pajak penghasilan kita setelah dapat cuan 1 tahun, maka saya boleh bilang lebih baik hentikan niat itu. Karena apa? Karena kantor pajak itu melakukan pemeriksaan pajak berdasarkan beberapa sumber data ya, baik itu data internal kita maupun data pihak ketiga. Data pihak ketiga ini siapa? Iya, katakanlah salah satunya supplier yang menerbitkan faktur pajak atas identitas kita di saat kita beli ke mereka. Nah, dari kantor pajak dia akan lihat, misal nih kita distributor emas, dia akan lihat ini, loh, ini ada data dari distributor dari suppliermu gitu ya, ya dari supplier A, bahwa bapak atau ibu itu pembelian emas sekian 1 tahun katakanlah sekian puluh M gitu ya. Nah, tapi kok bapak ibu nggak ada penjualan apapun atau penjualannya katakanlah cuma 1 M, ya kan, selisihnya mana? Selisihnya kemana gitu ya. Plus kalau bapak ibu mampu waktu itu beli 10 M, fakturnya supplier ini keluar gitu ya, kami kantor pajak lihat deh SPT bapak ibu nggak punya uang segitu. Waduh, ya kan? Dari mana ini? Itu masalah teman-teman ya. Jadi kalau suppliernya kalian itu sudah menerbitkan faktur pajak, maka ya kalau saya boleh bilang jangan pernah ada itikat untuk pajaknya di setting lebih rendah daripada nilai pembelian. At least beli 1 M harus ada penjualan sekitar 1,1, 1,2 atau sekian, pokoknya selisih marginnya nggak boleh lebih rendah daripada nilai penjualan pembeliannya. Karena itu pasti akan jadi pertanyaan kantor pajak, kecuali kita bisa membuktikan sebaliknya bahwasanya pembelian kita lebih banyak daripada penjualan, nilai sisanya itu berupa stok akhir yang masih kita simpan. Tetapi itu pun juga harus tetap tercermin kemampuan beli kita di SPT yang kita miliki, yaitu SPT yang sudah dilapor tahun lalu at least. Kalau nggak gitu, dilihat tuh sama kantor pajak, loh hartamu cuma 100 juta nggak nyampe, bisa beli emas batangan ke distributor ini atau supplier ini 10 miliar. Wah, duitnya siapa ini kan gitu, utang kan, ya kan, atau join kan? Pembayaran pakai apa ini? Nah, pembayaran pakai apa nih? Ya kan, tunai kan, ya kan? Nah, itulah yang nanti dipertanyakan sama kantor pajak. Jadi idealnya kita ya semua itu hitung-hitungan kok teman-teman ya, hitung-hitungan logiknya. Kalau kita bicara apa yang dilihat kantor pajak itu selalu rumusnya seperti ini, penghasilan itu harus sama dengan kenaikan aset ditambah biaya hidup. Itu aja rumusnya. Jadi kalau kantor pajak lihat, oh penghasilan lapor 100, kenaikan aset 3 miliar, belum kena biaya hidup loh ini ya.
udah nggak masuk akal, surat cita keluar. Tapi kalau kantor pajak lihat, oh penghasilan ungkap 4M, kenaikan aset 2M, biaya hidup kurang lebih 2M, 1M, masih masuk akal. Kantor pajak udah lihat berkas kita, diminggirin, oh nggak perlu diperiksa. Ya, memang pengeluarannya akeh. Ya kan? Sedekahnya banyak. Iya, bisa jadi, Bisa ya kan? jadi. Atau penghasilan kita ungkap 3M, kenaikan aset 2,4M, sisanya biaya hidup, ya masih oke. Kan gitu teman-teman ya. Nah, jadi ngitungnya sederhana ya. Penghasilan harus sama dengan kenaikan aset ditambah biaya hidup. Ya. Itu make sense-nya di situ. Kalau bisa bikin make sense, kemungkinan kita kena tembak kantor pajak itu minim. Itu aja. Ya. Gitu. Mungkin biaya operasionalnya gede. Iya, itu setting lah ya. Beli mesin baru, Iya. misalnya, atau mungkin ada peralatan baru, nambah karyawan, Iya. sumbangannya makin banyak itu. Nah, itu urusan belakang Urusan belakang, ya. ya. Tapi yang penting logiknya dulu nih. Maksudnya